selamat datang kembali di channel Cerita Lista. Di video kali ini, Lista akan melanjutkan pembahasan dari spoiler Donghua kesayangan kalian semua, Battle Truck Driven episode 130. Namun sebelum lanjut ke prediksi alur ceritanya, Lista kembali ingatkan buat kalian yang belum tekan subscribe, yuk segera aktifkan jari kalian buat padamkan tombol merahnya. Dan jangan lupa jika kalian suka channel ini, bisa di-share ke teman-teman yang lain agar cerita Lista semakin ramai. Oke lah guys, tanpa banyak babi bu lagi, yuk langsung saja masuk ke pembahasan alur ceritanya. Sebelumnya, Xiaoyan lagi-lagi terlibat pertarungan lumayan sengit dengan Yi Chen dan juga Chen Tianan, di mana kedua orang ini jelas tak bisa dianggap remeh karena keduanya mewakili dua sekte besar, yaitu sekte Langit Mendalam dan juga sekte Singa Mendalam. Namun pada akhirnya Xiaoyan dapat mengalahkan keduanya dengan begitu mudah. Baru saja kedua perusuh itu pergi, Suwani memberi teguran pada Xiaoyan bahwasanya tidak seharusnya masalah ini diselesaikan dengan pertarungan. Namun bagaimanapun kerasnya Suwani mengomeli Xiaoyan, toh pemuda itu sama sekali tak merasa bersalah atau menyesal sedikit pun karena telah membuat keributan yang membuat Suwani tak bisa berkata-kata lagi dan menyadari jika memang sifat Xiaoyan begitu keras kepala, hampir sama dengan watak dari Yao Chen gurunya. Suwani pun hanya bisa menggelengkan kepala sebelum dengan anggun berjalan menuju ke dalam aula besar. Saat Suwani melewati Xiaoyan, wanita anggun menawan tersebut mentransmisikan suara kepada Xiaoyan untuk bergegas mengikutinya masuk ke dalam aula karena Menara Pil telah memperoleh informasi terkait tempat penahanan Yao Chen yang baru. Wajah Xiaoyan pun tiba-tiba berubah menegang sebelum kemudian dengan segera mengikuti Suwani untuk masuk ke dalam aula besar. Gitu sampai di aula, pandangan Xiaoyan segera tertuju pada ketiga sosok kepala Menara Pil. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, merasakan dadanya begitu sesak, menahan emosi yang tak lagi dapat terbendung. Sudah hampir 6 tahun sejak gurunya ditangkap oleh Aula Jiwa. Dirinya sama sekali tak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan, dan kali ini Xiaoyan bertekad kuat untuk membebaskan dan membawa pulang kembali gurunya apapun yang terjadi. Melihat semangat Xiaoyan yang berapi-api, Suan Gongxi segera mengingatkannya agar tidak bertindak gegabah sebab bagaimanapun juga misi menyelamatkan Yalao bukanlah tugas yang mudah dan harus direncanakan dengan sangat matang agar jangan sampai terjadi sesuatu yang salah di tengah jalan yang malah sama dengan mengantarkan kambing ke mulut harimau. 极不稳定，3000焰炎火的情况也不明朗。 Xiaoyan pun terdiam sejenak untuk mencerna saran dari Master Suan Gongxi sebelum kemudian mengangguk paham dan menanyakan bagaimana Pil Tower bisa mengumpulkan informasi keberadaan gurunya dengan begitu cepat. Suan Gongxi pun menjelaskan bahwa sebenarnya Menara Pil telah menyebar banyak ahli untuk mencari keberadaan Yalao sejak setahun yang lalu, tetapi baru sekarang mereka menemukan informasi yang valid keberadaan tempat penahanan Yao Chen. Suan Gongxi kemudian mengeluarkan gulungan peta dari cincin penyimpanannya dan menyebarkannya di atas meja. Jarinya menunjuk ke bagian barat laut dataran tengah dan menjelaskan jika ada cukup banyak aula cabang rahasia di wilayah itu. Namun meski demikian, orang biasa tidak akan dapat menemukannya karena ada pegunungan jiwa kematian yang mengelilinginya. Dan tempat itu dijadikan markas cabang dari aula jiwa yang menjadi tempat penahanan Yalao. Xiaoyan bergumam pelan menyebut nama pegunungan jiwa kematian yang dikenal sebagai salah satu wilayah paling berbahaya di dataran tengah. Meski begitu, karena tempat itu adalah lokasi gurunya di penjara, dia tidak akan ragu untuk pergi bahkan jika harus menghadapi bahaya besar sekalipun. Dokter Peri kecil di samping Xiaoyan segera menanyakan berapa banyak ahli yang berjaga di cabang aula jiwa itu. Suan Gongxi pun menghela nafas dalam-dalam sebelum akhirnya menjelaskan ada kemungkinan setidaknya 5 elit Daosun yang menjaga tempat itu.
Hal ini menunjukkan betapa berharganya Yalau bagi Aula Jiwa sehingga mereka tidak akan membiarkan siapapun mengambil alih alkemis terhebat di benua itu. Xiaoyan mulai menghitung jumlah Dousun di pihaknya. Saat ini dia hanya memiliki 3 sekutu Dousun termasuk boneka iblis langitnya. Karena itu, Xiaoyan menyimpulkan bahwa mereka perlu menunggu Feng Xian datang untuk menambah bala bantuan. Belum juga Xiaoyan selesai memperhitungkan kekuatan Aula Jiwa yang menjaga gurunya, Xuan Gongxi menambahkan informasi penting lainnya, di mana ada ancaman lain yang perlu diwaspadai Xiaoyan, yaitu pelindung Aula Jiwa yang dikenal sebagai Tiansun. Yang mengejutkan adalah bahkan seorang ahli terhormat seperti Mugu belum memenuhi syarat untuk menjadi Tiansun dari Aula Jiwa. Xiaoyan tampak muram mendengar hal ini. Jika Tiansun yang disebut-sebut itu memang lebih kuat dari Mugu, maka mereka kemungkinan adalah elit Dousun tingkat bintang 5. Beruntungnya menurut Xuan Gongxi, Tiansun memiliki kedudukan yang sangat tinggi di Aula Jiwa, sehingga hampir tidak mungkin mereka akan muncul di cabang Aula Jiwa yang sudah dijaga oleh 5 Dousun. Xiaoyan menghela nafas panjang saat mendengar penjelasan demi penjelasan dari Xuan Gongxi. Setelah mempelajari peta yang diberikan Xuan Gongxi dengan seksama, ia menyimpannya di dalam cincin penyimpanan sambil mengucapkan terima kasih kepada kepala menara pil tersebut. Setelah berdiskusi singkat dengan Xuan Gongxi tentang area berbahaya di sekitar pegunungan jiwa kematian dan Aula Jiwa, Xiaoyan pun kembali ke kamarnya. Di sana ia mulai memeriksa barang-barang di dalam cincin penyimpanan milik Yi Chen yang baru saja dia rebut dalam pertarungan sebelumnya. Xiaoyan tersenyum tipis saat merasakan ada kekuatan spiritual yang melindungi cincin penyimpanan itu. Namun bagi alkemis tingkat 8 seperti dirinya, penghalang spiritual sederhana seperti itu mudah saja diatasi. Ketika ia mulai menggeledah isi cincin, ia menemukan sebuah gulungan yang berisi keterampilan darah jahat. Xiaoyan membukanya dengan hati-hati dan bergidik ngeri saat membaca teknik tersebut. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan secara acak menyimpan kembali keterampilan darah jahat ini ke dalam cincin penyimpanannya karena Xiaoyan menganggap jika teknik ini terlalu kejam. Namun demikian, Xiaoyan berencana untuk menukarnya dalam pasar lelang di masa depan, di mana saat itu ia pasti akan dapat menukarnya dengan beberapa barang yang sangat berharga. Setelahnya, Xiaoyan yang kemudian beralih ke gulungan lain yang ditemukan di cincin itu, yaitu teknik tangan iblis persembahan surga. Teknik ini pernah digunakan oleh Yi Chen dalam pertempuran terakhir mereka. Namun tampaknya Yi Chen belum cukup kuat untuk mempraktekannya dengan sempurna. Meski begitu, Xiaoyan menunjukkan sedikit ketertarikan untuk mempelajari teknik ini, terutama untuk mempersiapkan dirinya dalam misi menyelamatkan Yalau dari cengkraman Aula Jiwa. Sambil menunggu kedatangan Feng Xian, Xiaoyan memanfaatkan waktu yang ada untuk menyempurnakan pil hijau jamur untuk Tianhuo sehingga tak terasa setengah bulan telah berlalu ketika tiba-tiba wilayah kota pil yang semula tenang kembali terusik dengan adanya fenomena guntur pil 2 warna yang mengamuk di langit. Saat banyak orang terkejut dengan fenomena ini, cahaya keemasan tiba-tiba dipancarkan dari pil tower. Setelah itu cahaya melayang di langit dan menerima serangan keras dari guntur pil 2 warna di depan banyak orang yang tak bisa berkata-kata. Selanjutnya cahaya tersebut pun mendarat tanpa terluka dan menghilang dalam sekejap. Orang-orang dari pil tower akrab dengan pemandangan ini. Ketika sosok berwarna emas ini muncul, mereka semua menyadari jika orang yang telah berhasil menyempurnakan pil tingkat 8 ini tak lain adalah putra ketiga dari keluarga Xiao, yaitu Xiaoyan.
Setelah badai guntur mereda, Xiaoyan segera keluar kamar dengan raut wajah yang bahagia sebab ia berhasil menyempurnakan pil hijau jamur. Tianhua yang setia menjaga di luar kamar Xiaoyan terkejut melihat betapa lusuhnya penampilan Xiaoyan, tetapi segera berubah semangat ketika ia diberi sebuah pil berwarna hijau tua dengan aura spiritual yang kuat. Tianhua tak menyia-nyiakan kesempatan, langsung mengambil pil itu dan menuju kamarnya untuk memulihkan kekuatannya ke tingkat bintang 3 Daosun. Xiaoyan tersenyum melihat reaksi antusias Tianhua. Setelah itu ia mengambil waktu 2 hari untuk memulihkan kondisi fisiknya, baru kemudian mulai berlatih teknik tangan iblis persembahan surga selama 5 hari berturut-turut. Di tengah-tengah situasi pelatihannya, Xiaoyan merasakan aura yang familiar dan kuat muncul di area persepsinya saat ini. Xiaoyan menyadari betul jika aura ini berasal dari Feng Xian. Dan benar saja, sebuah kapal ruang angkasa merobek keretakan ruang dan mendarat langsung di kota pil suci. Puncak menara pil, sebuah aula megah yang hanya digunakan untuk menjamu tamu VIP, kali ini menyambut kedatangan Feng Xian. Xuan Gongxi yang duduk di kursi utama menyambut Feng Xian dengan senyum ramah. Feng Xian datang dari pavilion bintang jatuh tanpa jeda perjalanan, membawa serta seorang pria tua yang tampak kaku namun memancarkan aura tajam seperti pedang. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Tianjian atau pedang logam. Nama itu sontak membuat Xuan Gongxi terkejut sebab pria ini ternyata adalah ahli terkenal yang 5 tahun lalu menciptakan kegemparan besar dengan membantai sekte pedang giok. Setelah memperkenalkan Tianjian, Feng Xian kemudian bertanya dengan nada bercanda, di mana bocah kecil yang membuatnya harus melakukan perjalanan sejauh ini. Candaannya disambut dengan tawa lembut dari luar aula, diikuti oleh kehadiran Xiaoyan bersama beberapa sosok lain. Feng Xian yang menatap Xiaoyan tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ia menyadari bahwa pemuda Daosong bintang 1 yang ia temui kurang dari 1 tahun lalu kini telah menjadi elit Daosong bintang 9. Tak hanya itu, Xiaoyan juga hadir bersama 2 ahli Daosun bintang 3, yaitu Dokter Peri Kecil dan Tianhua. Sementara itu, ekspresi Tianjian yang berada di samping Feng Xian tampak begitu terkejut ketika merasakan kekuatan luar biasa dari orang yang muncul bersama Xiaoyan, bahkan lebih besar dibanding dirinya. Melihat kebingungan di wajah Feng Xian, Xiaoyan segera memperkenalkan kedua rekannya Tianhua dan Xiaoyixian yang akan membantunya dalam misi besar menyelamatkan Yalau dari aula jiwa. Feng Xian hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, semakin paham mengapa Yalau begitu terkesan dengan Xiaoyan dan menjadikannya sebagai murid. Setelah Xiaoyan memperkenalkan para rekannya, Feng Xian juga mengenalkan Tianjian, satu-satunya teman lama yang bersedia membantunya dalam misi penyelamatan Yalau. Walaupun bahkan seorang elit Daosun biasa akan berpikir 2 kali sebelum menghadapi kekuatan sekuat aula jiwa, Tianjian dengan percaya diri menawarkan dirinya untuk bergabung. Sebagai seorang petarung independen yang tidak terikat dengan sekte manapun, Tianjian tidak khawatir tentang konflik atau resiko tambahan yang mungkin muncul. Selain itu, Tianjian memiliki alasan pribadi untuk membantu. Di masa lalu, Yalau pernah membantunya melaksanakan balas dendam besar yang membentuk hidupnya. Xiaoyan terdiam sejenak, diam-diam mengagumi keberanian Tianjian yang tampak seperti seseorang yang telah mengorbankan segalanya demi jalan hidupnya. Setelah beberapa percakapan santai, pembahasan utama dimulai. Xiaoyan mengusulkan rencana penyelamatan Yalau, merencanakan keberangkatan kelompoknya keesokan harinya. Xiaoyan khawatir aula jiwa dapat memindahkan Yalau kapan saja sehingga mereka perlu bertindak cepat. Feng Xian terkejut dengan kecepatan langkah ini, namun menyadari bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk memaksimalkan peluang keberhasilan. Sementara Xuan Gongxi hanya bisa mengangguk memberi restu sekaligus mendoakan kesuksesan misi ini.
Saat matahari pertama menyapa bumi keesokan harinya, beberapa sosok muncul dari dalam menara pil. Mereka bergerak tanpa menarik perhatian, muncul seolah-olah dari ruang kosong dan meluncur menuju puncak gunung. Kelompok ini adalah Xiaoyan dan rombongannya, memulai misi penyelamatan Yalao yang telah menjadi beban besar bagi hati Xiaoyan selama bertahun-tahun. Pegunungan Jiwa Kematian, lokasi tujuan mereka, terletak tak jauh dari wilayah Pil. Dengan kecepatan luar biasa, kelompok Xiaoyan mereka memperkirakan bisa mencapai pegunungan itu dalam waktu 5 hari. Perjalanan berlangsung cepat, namun Xiaoyan mulai merasakan suhu sekelilingnya semakin dingin. Bayangan garis besar pegunungan mulai terlihat, menandakan bahwa mereka telah mendekati tujuan. Xiaoyan memberi isyarat kepada kelompoknya untuk berhenti sejenak, memulihkan diri sebelum melanjutkan perjalanan. Selagi mereka beristirahat, Feng Xian memberikan penjelasan tentang pegunungan Jiwa Kematian. Pada musim ini, kabut dingin yang menyelimuti pegunungan mencapai puncak kepadatannya, menjadikannya lebih sulit untuk bernavigasi. Feng Xian menekankan bahwa kesempatan ini adalah satu-satunya peluang mereka untuk menyelamatkan Yalao. Jika gagal, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan serupa lagi. Setelah penjelasan Feng Xian, pemimpin pavilion bintang jatuh itu mengarahkan tim untuk melanjutkan perjalanan. Ia memimpin rombongan turun dari puncak gunung, menerobos kabut dingin menuju hutan luas di bawahnya. Seperti yang sudah diduga, masalah muncul ketika mereka semakin dalam memasuki pegunungan Jiwa Kematian. Kabut dingin sangat tebal hingga peta pemberian Suan Gongxi tak lagi bisa digunakan. Seluruh indera mereka terhalang, memaksa mereka memperlambat langkah. Dalam keadaan seperti ini, kelompok Xiaoyan hanya bisa mengandalkan naluri untuk menemukan markas Aula Jiwa dan melanjutkan misi penyelamatan. Karena perjalanan mereka melambat, malam pun tiba dan Feng Xian mengarahkan rombongan untuk berhenti sejenak. Ia menjelaskan bahwa binatang iblis di pegunungan Jiwa Kematian, terutama pada malam hari, bisa menjadi sangat berbahaya. Sebagai salah satu yang paling mengenal dataran tengah, Feng Xian memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi wilayah itu. Xiaoyan dengan bijak tidak mengabaikan nasihat tersebut dan mengikuti arahan Feng Xian. Saat kelompok baru saja berhenti untuk beristirahat, tiba-tiba saja dikagetkan dengan kemunculan koloni semut pemakan batu, binatang iblis yang sangat menakutkan. Dalam jumlah besar, bahkan binatang iblis peringkat 8 sekalipun akan memilih bersembunyi daripada menghadapi semut-semut ini. Feng Xian segera memerintahkan Xiaoyan dan yang lainnya untuk bersembunyi, sebab menghadapi semut pemakan batu secara langsung adalah keputusan yang berbahaya. Namun sebelum Feng Xian selesai berbicara, Xian, anggota termuda di tim mereka, tiba-tiba melompat dari persembunyiannya dan bergerak ke dalam hutan yang gelap. Feng Xian terkejut dan menduga Xian benar-benar mencari mati, sementara Xiaoyan segera bersiap menyusul untuk menyelamatkannya.